Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hardianto Hadi Hairullah, mahasiswa STKIP NU Indramayu, Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan HAM di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar PKN yang diampu oleh dosen saya pribadi, yaitu Bapak Dadang Suhada MSI. Beliau selaku dosen di STKIP NU Indramayu. Baik, saya akan menjelaskan di sini HAM dan pelaksanaannya di Indonesia. Pengertiannya yaitu hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat kepribadian atau manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya, baik wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahannya, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pelaksanaan HAM di Indonesia, hak asasi manusia di Indonesia baru pada tahap kebijakan, belum menjadi bagian dari sendi-sendi dasar kehidupan berbangsa untuk menjadi faktor integrasi atau persatuan. Problem dasar HAM yaitu penghargaan terhadap martabat dan privasi warga negara sebagai pribadi juga belum ditempatkan sebagai mana mestinya. Hubungan HAM dengan UUD 1945, yang pertama, kebijaksanaan harus diarahkan pada kebijaksanaan politik dan hukum. Yang kedua, kebijaksanaan ekonomi dan kesejahteraan. Yang ketiga, kebijaksanaan pendidikan dan kebudayaan. Yang keempat, kebijaksanaan luar negeri. Faktor penghambat pelaksanaan HAM. Yang pertama, kebudayaan. Yang kedua, sistem politik suatu negara. Yang ketiga, hukum dan kebijaksanaan yang diambil suatu negara. Yang keempat, diskriminasi. Yang kelima, perang dan konflik yang terjadi. Dampak positif perkembangan HAM di Indonesia terhadap ketahanan nasional. Yang pertama, masyarakat Indonesia bebas untuk beraspirasi. Yang kedua, masyarakat Indonesia bisa dan berhak untuk menilai kinerja pemerintahan yang sedang berjalan secara langsung. Yang ketiga, kebebasan pers untuk meliput segala macam berita termasuk jalannya pemerintahan. Yang keempat, bebas untuk mendapatkan segala macam informasi ataupun berita. Dampak negatif perkembangan HAM di Indonesia terhadap ketahanan nasional. Yang pertama, terkadang dalam mengaspirasikan pendapatnya. Yang kedua, dalam menjalankan kebebasan persnya. Yang ketiga, terkadang informasi dan berita yang berasal dari berbagai macam sumber belum tentu baik dan benar. Yang selanjutnya, klasifikasi kasus pelanggaran HAM. Yang pertama, yang berat meliputi pembunuhan massal, pembunuhan sewenang-wenangnya, penyiksaan, korupsi, penghilangan orang secara paksa, pemerkosaan, dan perbudakan. Yang biasanya meliputi pembunuhan atau pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalang orang untuk mengekspresikan pendapat, menghilangkan nyawa orang lain. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama, kasus Tanjung Priok pada tahun 1984. Yang kedua, kasus terbunuhnya Marsina, seorang pekerja wanita PT Catur Putra Surya Poro, Jawa
Jawa Timur pada tahun 1994. Kasus Munir, kasus Biji Tukul. Yang ketiga, kasus terbunuhnya wartawan Udin dari Harian Hukum Barnas tahun 1996, serta kasus dari Tan Malaka. Yang keempat, kasus Trisakti, Bom Aceh, Semanggi, dan Timur Timur. Yang terakhir pada era-era sekarang yaitu kasus HAM pada COVID-19 yang sekarang terbengkalai ya untuk masalah COVID-19. Jadi pelanggaran tersebut masih dalam penilaian dari masyarakat ataupun pejabat untuk bisa menanggulangi dari masalah HAM tersebut. Jadi berbagai instrumen HAM di Indonesia antara lain termuat dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Hak asasi manusia tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Yang pertama, alinea 1 menjelaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea 4 berbunyi, pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan tumpah darah Indonesia, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata ataupun yang lainnya. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.